Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ana Nurrohim. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana kita menjalankan usaha Mom and Baby Spa. Tapi pada materi kali ini yaitu kita akan berbicara tentang persyaratan air. Bagaimana sih persyaratan air? Nah, sebelum kita membahas ke persyaratan air, kita akan menengok kembali ke belakang hal-hal apa saja atau komponen apa saja di dalam melakukan pelayanan spa. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, ada tenaga administrasi, misalnya manajer, penerima tamu, programmer, dan administrator. Yang kedua yaitu terapis, ada terapis spa pratama, madya, dan utama. Kemudian dilihat dari komponen air. Nah, media yang digunakan dalam pelayanan kesehatan spa secara eksternal maupun internal. Kemudian sarana, di sini sarana alat yang digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan spa yang terdiri atas peralatan terapi air, pijat, terapi aroma, alat sterilisasi, dan pendukung lainnya. Prasarana mencakup bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu metode atau cara perawatan, meliputi penggunaan ramuan dan masas atau pijat. Nah, bagaimana pelayanan kesehatan spa alurnya bisa dilihat di slide ya. Nah, kemudian Gria Spa ada 3 tipe. Ada Gria Spa Terta 1 yang menghasilkan suatu relaksasi, Gria Spa Terta 2 yaitu menghasilkan suatu relaksasi dan rejuvenasi, kemudian Gria Spa Tirta 3 yaitu relaksasi, rejuvenasi, dan revitalisasi. Kemudian alur tata cara permohonan izin teknis Gria Spa. Nah, di sini bisa dilihat kembali di slide atau silakan melihat di video saya sebelumnya. Lihat ditandai di atas ya teman-teman ya. Nah, kemudian alur untuk perizinan SPPT untuk terapi spa, dan di sini diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014. Nah, bagaimana alur penerbitan SPPT oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten? Bisa dilihat pada slide atau kita buka kembali Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016. Nah, kemudian di dalam melakukan suatu usaha Mom and Baby Spa ada beberapa pengawasan yang dilakukan. Meliputi pengawasan perizinan yang dimiliki oleh penyelenggara spa. Yang kedua, kinerja terapis spa, misalnya kemampuan tenaga, kesesuaian jenis metode pelayanan dan hasil yang diperoleh oleh klien, keamanan peralatan atau kalibrasi, bahan, bangunan, kualitas air, dan sarana pendukung lainnya. Kemudian pemeriksaan kesehatan terapis spa, dan pengawasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Asosiasi Terapis Spa. Tujuan dari pengawasan internal dan eksternal dari media air spa adalah: pertama, melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Kemudian, sanksi dapat diberikan apabila penyelenggara tidak menyediakan air untuk kepentingan umum atau komersial yang tidak memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini. Jadi, apa yang ada di dalam slide ini sudah tertulis pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2017 yang membahas tentang bagaimana persyaratan air di dalam melakukan suatu usaha Mom and Baby Spa. Yang melatar belakangi kenapa dilakukan pengawasan internal dan eksternal pada suatu usaha Mom and Baby Spa, khususnya pada pengawasan air. Akibat dari perubahan iklim yang menyangkut media lingkungan berupa air, antara lain pola curah hujan yang berubah-ubah setiap saat dan setiap waktu. Hal ini menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih, curah hujan yang lebat, dan terjadinya banjir memperburuk sistem sanitasi yang belum memadai, sehingga masyarakat sangat rawan terkena penyakit menular melalui air seperti diare dan sebagainya. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat inilah yang mendasari pentingnya aturan atau persyaratan kualitas air untuk usaha spa. Nah, selanjutnya yaitu standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan
higienis sanitasi, kolam renang, spa, dan pemandian umum yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Dalam Peraturan Menteri ini telah dijelaskan beberapa istilah penting. Yang pertama yaitu standar baku mutu kesehatan lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Persyaratan kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan. Sedangkan air untuk keperluan higienis sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Sedangkan solus per aqua atau spa adalah sarana air yang dapat digunakan untuk terapi dengan karakteristik tertentu yang kualitasnya dapat diperoleh dengan cara pengolahan maupun alami. Penyelenggara adalah badan usaha, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air untuk keperluan higienis sanitasi, kolam renang, spa, dan pemandian umum. Dan masih ada beberapa istilah lain yang bisa dilihat pada Peraturan Menteri Kesehatan ini. Ya, penyelenggara wajib menjamin kualitas air untuk keperluan higienis sanitasi untuk spa yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan. Untuk menjaga kualitas air untuk keperluan higienis sanitasi, air untuk spa terdapat pengawasan internal dan eksternal, dan ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017. Pengawas internal merupakan pengawasan yang dilakukan penyelenggara spa secara mandiri, pengambilan dan pengujian sampel spa. Pengawasan internal dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali. Hasil dari pengawasan internal wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten untuk ditindaklanjuti menggunakan formulir 2 dan terlampir. Pengawasan eksternal. Pengawasan dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan yang terlatih pada Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten untuk lingkungan wilayah kerjanya. Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, dan pengawasan ini menggunakan formulir 1 dan terlampir. Hasil pengawasan eksternal dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten dilaporkan secara berjenjang melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan diteruskan kepada Menteri menggunakan formulir 3. Sanksi administrasi meliputi peringatan tertulis dan rekomendasi penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin apabila penyelenggara tidak melaksanakan pengawasan internal dan eksternal ataupun meningkatkan kualitas airnya. Standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air spa meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia. Parameter standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air spa berbeda berdasarkan jenis spa, indoor ataupun outdoor, menggunakan air alam atau yang diolah, dan dari bahan desinfektan yang digunakan dalam penyihatan air spa. Parameter fisik media air untuk spa, yang pertama parameter bau, kekeruhan, suhu, dan kejernihan. Sedangkan untuk parameter biologi meliputi E. coli, heterotrophic plate count atau PHC, dan Pseudomonas aeruginosa, serta Legionella spp. Parameter kimia dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air spa meliputi pH, alkalinitas, sisa klor bebas, sisa klor terikat, total bromin, serta sisa bromin, dan ORP atau oksidasi reduksi potensial. Persyaratan kesehatan air untuk spa. Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang, pembawa penyakit, dan tempat perkembangan biakan vektor. Tidak menjadi tempat perkembang biakan vektor dan binatang pembawa penyakit. Tersedia alat dan bahan desinfektan, kolam spa, dan airnya. Yang kedua, aman dari kemungkinan kontaminasi. Tersedia tanda larangan untuk penderita penyakit menular melalui air.